Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa utliqat wa hiyal lati lam taktarin biwasfin aw tafrin amrin fastabin wa juridat bila ikin bil fasli warusihat bila ikin bil asli nahur taqa ila sama il qudsi fafakoman kholafa aradul hissi wa utliqat lan den mutlakake apa isti'arah wahya utawi isti'arah mutlaqah iku alati isti'arah lam taktarin kang ora bareng apa isti'arah apa alati kena padha biwasfin kelawan sifat au tafri amrin utawa pang-pangane perkara fastabin ngalapo pertelo sapa sira wa utliqat. Dadi isti'arah ana sing isti'arah mutlaqah, yaitu isti'arah yang tidak bersama dengan sifat atau tafrek. Jadi tidak bersamaan dengan mulaim berupa sifat atau tafrek. Itu namanya isti'arah mutlaqah. Wa juridat lan den mujarodake apa isti'arah bila ikin kelawan perkara kang mantesi bil fasli kelawan musta'ar. Bil fasli kelawan musta'ar. Warusikhat lan den murasahah. Den murasahake apa isti'arah bila ikin kelawan perkara kang mantesi bil asli kelawan musta'ar minhu. Nak sing murasahah iki mulaim dari musta'ar minhu. Musta'ar minhu iku musabbah be. Nak mujarradah itu koronat bi mulaimil musta'ar lahu bersama dengan musta'ar lahu tambahi lahu ai musta'ar lahu. Jadi isti'arah dalam bab ini, dalam nadzab 3 ini menerangkan bahwa isti'arah memandang pada mulaim, perkara yang pantas untuk disandingkan baik berupa sifat atau tafrek, itu ada 3. Yang pertama adalah mutlaqah, isti'arah mutlaqah, yaitu isti'arah yang tidak menyebutkan mulaim, tidak menyebutkan sesuatu yang pantas dari sifat atau tafrek. Contohnya ra'aitu asadan, saya melihat pria pemberani. Ra'aitu asadan. Asadan itu makna aslinya adalah singa, tapi karena dibuat isti'arah artinya adalah laki-laki pemberani. Kemudian yang kedua adalah isti'arah mujarrodah, yaitu koronat dimula imil musta'ar lahu ai musyabbah, yaitu isti'arah yang menyebutkan mulaimnya musta'ar lahu dengan syarat ada korena halia. Contohnya ra'aitu asadan yarmi, baik berupa sifat ra'aitu asadan yarmi, saya melihat orang pemberani yang memanah, yang melempar bodoh. Ra'aitu asadan yarmi, ini adalah musta'ar lahunya, musyabbah, yaitu laki-lakinya. Ya, seorang laki-laki musyabbahnya.
Contoh yang tafrek, ra'aitu asadan fastairtu minhu saifan. Saya melihat laki-laki pemberani, lalu saya meminjam pedang darinya. Saya meminjam pedang darinya. Tak mungkin kok singa membawa pedang. Pria pemberani, ini tafrek. Nah, perbedaan antara sifat dan tafrek, kalau sifat itu masih ada hubungan dengan isti'arahnya, sedangkan tafrek sudah terpisah dari kalam. Kan berbeda. Singa yang melempar menjadi sifatnya, sedangkan tafrek saya melihat singa lalu saya meminjam, kan tidak ada hubungan ya. Saya meminjam pedang darinya. Itu isti'arah mujarrodah. Isti'arah yang mulaimnya sesuatu yang pantas adalah dari musta'ar lahu atau musabbahnya. Dari musta'ar lahu. Di laki-laki pemberani. Kemudian apabila mulaimnya untuk musta'ar minhu itu dinamakan isti'arah murasyihah. Isti'arah murasyihah. Contohnya apa? Ra'aitu asadan lahu libadun. Mulaim berupa sifat. Saya melihat singa, saya melihat pria pemberani yang berambut tebal. Rambut ana kelabangan iki asline nek libadun iki rambut kelabangan iki rambute sing di kelabang, diwarna wis. Cara gampange kaya kuwawung kae dikai rambutnya bukan hitam tapi coklat. Kaya warnane kuwawung. Sing ngerti kuwawung. Klopo ki lho warnane coklat ngono. Dadi kuwawunge ditempelke ning rambut. Dadi coklat. Ana ki itu rambut kelabang. Tapi saya buka ning libadun itu artinya rambut tebal. Ya wis kono wis rambut nek diartek kabeh rambut kaya rambut singa ki lho, rambut tebal dan coklat. Rambut tebal dan coklat. Lah, ini saya melihat pria pemberani yang berambut tebal. Asline libadun kuwi kan kanggo singane. Warnane kaya rambut singa lho. Singa kan mesti punya lho. Rambutnya dawul-dawul, rambutnya tebal. Ya, itu mulai berupa sifat. Yang berupa tafrek, ra'aitul yauma fisuki asadan fafja'atni an yabuhu. Iki wis tafrek. Karena lafal suatu hari saya melihat di pasar pria pemberani yang fafja'atni an yabu. Fafja'at ini tak buka faja'ah, tak buka ning kamus. Fafja'ah ini artinya menyakitkan, merisaukan atau menyedihkan. Menyakitkan yang menyakiti, yang taringnya menyakitiku, yang taringnya apa? Menyakitiku. Yang taringnya menyakitiku. Nah, itu namanya adalah isti'arah murasyihah. Yang diberi mulaim adalah musta'ar minhunnya. Saya melihat singa yang berambut merah tebal, ngono. Coklat tebal apa merah ya? Ya wis rambut singa apa ya coklat. Dan saya melihat di pasar singa yang taringnya menakutiku ya kena, yang taringnya meresaukanku, menakutiku kena, menyakitiku kena. Dan qaulun nazim nahur taqa ila sama'il qudsi fafaqa man khalafal ardul hissi. Irtaqa utawi contone iku nahur taqa sepadane lafal irtaqa
Irtaqo munggah sapa sufi ila sama'il qudsi maring pengayonane Allah kang maha suci. Maring pengayonane Allah kang maha suci. Irtaqo ila sama'il qudsi. Orang-orang sufi akan naik ke langit. Mesine naik ke langit ki ora terus mabur nganggo sikil nganggo zahir ya. Ya. Ora munggah nganggo zahir ki ora. Munggah kaya Superman ora. Apa meneh Superman ya ora. Ora munggah kaya ngono ki ora. Yang munggah, yang naik adalah sukmanya atau batinnya. Fafaqa man khalafa ardul hisi nuli ngungkuli sapa man wong khalafa kang ninggal sapa man ardul isi ing sifat asor kang den suruwake lemah, sifat asor kang den suruwake bumi kang ketinggalan. Dan orang yang meninggalkan sifat yang jelek itu akan naik. Meninggalkan sifat jelek itu akan naik. Bumi itu hitam. Hitam itu menandakan setiap hal-hal yang hitam. Makanya iblis dan golongannya menyatakan, saya lebih baik dari kamu. Saya terbuat dari api, kamu terbuat dari tanah. Karena apa? Unsur tanah ini ikulah sing ndadekke nafsu. Kita mempunyai nafsu, dalam tubuh kita ada baik dan ada buruk. Wis kaya gampange mateni mati ireng. Mata ini sangka diino-ino, mati abang kan mati sangka angkara murka. Ya. Jadi hitam kuwi ana sing hitam rendah, ana hitam tinggi. hitam ya. Api kuwi sing paling anu ki api hitam ya. Sing paling panas api hitam. Hitam ya. Terus mungkin baru ngono terus apa biru apa hijau ya. Sampeyan seneng apa? Api sing paling rendah api apa? Merah dah. Bar merah terus kuning. Kuning api biru lho. Lho ya panas ora api biru ya. Sampeyan blugas api biru. Ya. Meninggalkan sifat-sifat yang jelek. Ya wis kuwi, sifat yang jelek pada tubuh manusia ini hanya ada 2. Seperti halnya dohir. Sampean mengeluarkan kotoran satu dari jalan depan berupa air seni, kencing. Yang kedua adalah dari jalan belakang. Dalam jiwa sifat itu juga begitu. Ada yang jelek, yaitu buruknya pikiran, yaitu sifat-sifat yang ada di nafsu amarah bisu di antara 2 mata ini adalah pikiran jelek. Yang kedua adalah hati yang jelek. Hati yang jelek. Sing pikiran ini adalah jalan depan, hati adalah jalan belakang. Sampai anak atine elek, iki mesti pikirannya anu elek. Soalnya nak wong ngising mesti nguyuh. Nak wong nguyuh urung tentu ngising. Orang kencing pasti orang kencing belum tentu berak. Tapi orang berak pasti kencing. Itu bodoh. Kalau hati yang jelek itu berpikiran jelek. Tapi ono atine api kadang muncul pikiran jelek. Kadang muncul pikiran jelek. Tahu ora sampean? Ya nek cah pondok pikiran jelek aneh. Mauludan kok keset males ngene ya. Wis ana pirang-piring dino bosen. Rasane ngono perasaan. Mergo kepeksan iki sampean mangkat. Aduh wis akhire ning musala meneng kaya
Tidak ada rasa kerinduan pada Rasulullah. Jadi, ya pikiran jelek. Ah kok malas koyo ini kok ora ana. Tidak ada semangat lah. Soalnya pirang dino seminggu kadang. Awal, tanggal 1 bulan Maulid, semangatnya ra karuan. Ya Rasulullah, isfa'lana ya. Kayak ini ngono ya, kayak ngene. Kedua 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu wis mulai. Mauludan meneh. Mauludan jawabannya mauludan meneh. Nah, itu kadang hati yang baik itu adalah pikiran yang jelek. Ya. Kadang ana sing pikiran bayangke. Ana ngaji mengi-mengi ngene iki. Mendahe ning omah ra. Aku ning kene kok mangan kok lawuh bosen. Lawuh kuwi tok bosen. Ning omah makku kene eman-eman. Sangune sithik. Napak jajan sing rada enak iku mendahe mengi-mengi iki lho. Aku saiki ning omah tapi sesuk bali rene meneh. Ya umpama. Wah ning omah kuwi makku mak masak. Wah kesenanganku ning kene lho ngono. Wah warung-warung sing masakane melebihi masakan dari ibuku. Ngono sampe dadi kuangan karo omah. Iki pikiran-pikiran jelek. Wes umpamane sampeyan sekolahan, sekolah, lihat bertemu dengan idolamu. Wah, bertemu dengan idolamu. Main dai tak jalan-jalan yang KIK. Wes, itu hati yang baik juga ada pikiran-pikiran yang jelek. Dan jangan selalu menyalahkan setan. Wah, pikiran setan itu nafsumu sendiri. Kok nyalahke setan? Wah, setan ngono. Nafsumu dhewe iku. Ya. Lah ketika sifat-sifat jelek, sifat yang jelek muncul, yang perlu dibahas, yang sering dibahas di sini ada 7. Kalau di hati ada 9. Neng kene, ini kene. Pertama, apa jenenge? Bakhil. Bakhil di sini waktu bakhil, cetil, medit, bakhil. Yang kedua adalah hirsun, rakus. Rakus dengan makanan, rakus pokoknya hirsun. Yang ketiga, hasud, iri dan dengki. Hasud. Yang keempat adalah jahil, bodoh. Yang kelima adalah kiber, sombong. Yang keenam adalah syahwat. Yang ketujuh adalah ghadab atau marah. Ini sifat jelek yang ada di sini ada 7. Bakhil, hirsun, hasud, jahil, kiber, syahwat, ghadab. Ini yang perlu diperangi. Terus dalam hati, laum, hawa nafsu, ujub, riya, makar, kidbun, dolim, ghaibah, ghaflah. Jumlahe ana laum, hawa nafsu, ujub, riya, makar, kidbun, dolim, ghaibah, ghaflah. Lah wong tarekah kuwi sing diperangi yah mono yah mene ya kuwi sifat-sifat mazmumah. Semoga tergantikan dengan sifat-sifat mudah. Ketika berzikir Allah satu nafas 200, ana sing ngarani satu nafas 300, ana sing satu nafas 100. Aku paling pos salawat 300 atau 400 nafas. Terus dikeluarkan. Semoga sifat-sifat yang ada di hati ini mulai laum, hawa nafsu, ujub, riya, makar, kidbun, dolim, ghaibah, ghaflah ini semoga tergantikan menjadi sifat mahmudah. Nah, seseorang yang meninggalkan sifat-sifat yang jelek ini akan bisa naik. Lampu naiknya mesti ana sing nggawa, ora mungkin. Sampe naik kelas ora mungkin naik dhewe ta. Mesti ditundai gurune. Sampai naik kelas kira mungkin naik ditundai gurune, dinaikkan oleh wali kelasnya, dinaikkan. Sampai mengunggah kelas ya ngono. Tawajuh karo guru. Ketika naik munggah Kang. Lapak IV munggah terus. Ya. Makanya ada hubungan batin. Walaupun guru sudah meninggal, ada hubungan batin antara kita dan guru kita. Apa mana? Guru sufi itu, guru tarekah, selalu membimbing terus.
bahkan sampai mau wafat dipapak oleh guru, diajari ning sampinge ketika roh keluar. Seperti halnya kisah Syekh Abdul Qadir Jilani ketika suatu malam keluar, di sana ada wali abdal yang meninggal. Wali abdal yang meninggal, ono santri ini sing ngetutke, ya. Ada santri yang mengikuti Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu daerah Nahawan. Setelah wali abdal itu wafat, terus sing ngurusi Abul Abbas Khadiri Balya bin Malkan, Nabiullah Khidir sing nggawa. Lah, setelah itu karena Syekh Abdul Qadir Jilani adalah qutbir robani, adalah kutub ghasis madani, itu maka mengangkat seseorang untuk diangkat menjadi wali abdal. Makanya ana sing ngarani wali abdal iku ana 7 sesuai dengan cerita kisah di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi ada yang menyatakan bahwa wali abdal itu 40. Wali abdal itu 40. Ya mungkin pas itu abdal di daerah itu ada 7. di wilayah Irak, Baghdad itu pas waktu itu ada 7. Abdal itu seluruh dunia ada. Ya. Jadi kutub nomor G. Bar kutub ana wakil loro jenenge imaman. Bar wakil loro imaman. Aku tau perlu jenggote sakmene karo loro ngene iki. Imaman. Ya, dikai kon mangan sego karo mie. Jadi loro imaman, bar imaman terus baru ono autat. Aku ya tau digodhoki autat papat ning panggung. Autat papat jagung ning kursi, jenderal-jenderal iki papat autat. Ya. Terus baru itu ning tengah itu ada soko guru, ngerti soko. Cagak. Lah cagak kok tiang mulai dari panggung kok menembus langit. Dhuwur. Wis kok dhuwur tok menembus langit. Mbah artine apa aku ora ngerti. Ya. Setelah autat ada 4. Sering autat 4 itu nak mujahadah, sampean mujahadah apa? Mujahadah nak sampean mujahadah malam ana. Ila hadrati Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Jalil, Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Rasyid. Itu ya. Itu autat 4. Jadi Syekh Abdul Rahim Al-Fatihah arah kulon, Syekh Abdul Jalil arah lor, Syekh Abdul Karim arah wetan, Syekh Abdul Rasyid arah kidul. Jadi ketika Fatihah mereka, kita juga nglinguk. Kangge jenengan Syekh Abdul Rahim sing jaga arah kulon, Abdul Jalil, Abdul Karim, Abdul Rasyid. Jadi kulon, lor, wetan, kidul. Ngerti sampean ngono? Lha kuwi wali autat. Nah, setelah itu baru ada jenenge wali abdal. Ana sing ngarani 7, ana sing ngarani 40. Saya lebih setuju 40. Setelah itu 40 baru ada lagi jumlahe ana 70 jenenge nujaba. Najib kuwi lho, najib nujaba padha. Ora ajaba ya jibu terus najib ora. Ya nujaba ana dhewe, najib ana nujaba. Sing apa? Sing loman apa? Nujaba. Aku tahu ngomong apa kae? Lali apa? Jib. Loman ya? Heeh. Terus sak dhuwure ana nukoba 300. Nukoba itu apa? Nukoba adalah seseorang yang mampu memperhatikan gerak-gerik, memperhatikan kerentak batin orang lain. Ki nukoba yang memperhatikan, jadi sampean piye ngono ngerti? Ki paling nukoba. Nah sampean urung ngono berarti urung. Jadi ana kancane Pak Kentut. Sampean kok pengen kentut? Heeh, sampean kok ngerti? Oh ya rada nukoba kowe. Lha aja bocah wis mulang-meling kuwi badian nak kuwi ya. Kuwi nukoba. Lah setelah itu ada lagi yang namanya rijal. Ibadallah rijalallah. Rijal itu apa? Laki-laki yang kuat beribadah, baik siang puasa, malamnya beribadah. Kuwi rijal.
Ya mesti fasenya mengalami rijal itu. Nah, terus baru beristiqomah. Pertama rijal sih. Baru rijal terus nukoba. Ya, nukoba terus nujaba. Ya. Nukoba terus nujaba. Ya rada loman sithik lho. Majabala waliyan illa ala sakha. Seorang wali itu terpatri, tercetak, termajabala waliyan illa ala sakha. Tidaklah seorang wali itu tercetak kecuali dermawan. Sekarang keterangannya sufi sama yo. Waduh, semampu saya terangkan ya. Bahas wali ya ora apa-apa. Ya. Awake dhewe paling ora narak dadi wali kelas ya wali murid kok sampean kok. Ya, itu sudah pasti. Kecuali nak ya mesti rabi lah. Ya dadi nak mulang cita-cita kita kan menjadi wali. Satu, wali kelas. Yang kedua adalah wali murid. Kalau wali kelas, kita bercita-cita mengajar. Kalau wali murid, cita-cita kita adalah kita mempunyai anak yang banyak. Ya menjadi wali murid. Wis perlu. Jenenge waliullah kuwi nek wis dadi wali kelas karo wali murid, iki insyaallah menjadi waline Gusti Allah. Dalile apa? Man nakahalillah wa angkahalillah qadistahaqqa wilayatullah. Man nakahalillah wa angkahalillah qadistahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang menikah karena Allah dan menikahkan anaknya juga istahaqqa wilayatullah. Sampeyan golek ning Ihya. Man nakahalillah wa angkahalillah qadistahaqqa wilayatullah. Arab dadi dilindungi karo Gusti Allah. Urusan dadi wali karo ora kadang-kadang wali ki ana wali masyhur, ana wali mastur, ya. Wali masyhur, ya terkenal wisan. Orang khusus, orang umum, orang khusus tahu bahwa dia seorang wali. Yang ketiga adalah hanya orang khusus saja yang tahu. La ya'riful wali ilal wali. Wah, iki dalil sing nomor 2. Nah sing wali masyhur itu semuanya tahu, orang awam tahu. Iki wali. Yang ketiga wali mastur. Sing ora dingerteni waline, wong khusus ora ngerti, wong umum ora ngerti. Sing ngerti Gusti Allah tok. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia seorang wali. Isi nomor 3. Sampean ya mungkin daftar nomor 3 iki ya. Ya, jadi nomor 2 kita orang khusus tok kecuali sampean ana sing ngene antal wali. Wah, ana sing ngono, wali padha waline ngarani sampean iki wali. Nggih, kula wali murid. Oh, ora. Lah itu kalau apa orang khusus dan orang umum tidak tahu. Ya wis ki nomor 3. Wali, ya wis. Wali iki nek cara gampang ahlillah. Jadi bolone Gusti Allah. Jadi bolone Gusti Allah. Dibolo karo Gusti Allah. Wes ya. Ya iku sekedar wawasan saja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Irtaqa ila sama'il Gusti, musta'ar minhunnya adalah arti dari langit tersebut. Mulaimnya adalah irtaqa naik. Ini mulaimnya sesuatu yang pantas disebutkan. Musta'ar lahunnya adalah derajat yang tinggi. Musta'ar minhu adalah langit, musta'ar lahnya adalah derajat yang tinggi. Mungkin seseorang akan diangkat. Mungkin ya. Rasulullah ning bumi terkenal Muhammad, kalau di langit Ahmad. Mimba dismuhu Ahmad. Jadi setelah Nabi Isa ada nabi lagi yaitu Ahmad. Kalau di langit terkenal Ahmad, kalau di bumi Muhammad. Makanya ya kae ana wiridan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi itu punya nama 201 kok. Ning Asmaur Rasul itu 201. Ning dalail ana ya kitab dalail. Ya, wis iku untuk faidatun jenengan waca dhewe ya.
Waca dhewe apa terangke? Singkat ya, faidatun. Yang dinamakan mulaim sifat yaitu sifat maknawiyah. Maknanya tetap dalam lafal lain. Walaupun menurut ulama nahwu menjadi naat. Yang penting bermakna umum itu sifat dari asad. Walaupun tidak terus seperti ulama nahwiyin menyatakan bahwa naat itu adalah sifat. Yang penting maknanya adalah sifat. Itu mulaim wasfiyah. Yang kedua, sifat dan tafrek, perbedaan sifat dan tafrek apabila sifat masih mengikuti kalam yang mengandung isti'arah. Tapi kalau tafrek sudah terpisah dari kalam isti'arah. Yang ketiga, terkadang isti'arah mujarodah dan murosihah itu terkumpul dalam isti'arah satu. Mujarodah dan murosihah. Mujarodah itu yang mulaimnya adalah musta'ar minhu. Kalau murosihah yang mulaimnya adalah musta'ar lahu. Benar ya? Musta'ar lahu itu murosihah, musta'ar kualik. Musta'ar lahu itu mujarodah. Oh ya kualik lah. Musta'ar lahu itu mujarodah, musta'ar minhu itu murosihah ya. Saya ulangi ya. Musta'ar minhu itu musyarrohah, murosihah ya. Musta'ar minhu itu murosihah, musta'ar lahu yang mulaimnya musta'ar lahu itu mujarodah ya. Mujarodah. Seperti contoh syair oleh Zuhair bin Abi Salma. Lada asadin syaki silahi muqadhifi lahu libadun alfaruhu lam tuqallami muqadhifi mutaqallami. Dia ning kene artinya ingsun tapi tak buka. Ya. Artinya dia. Zuhair bin Abi Salma itu penyair sing nyanjung Kanjeng Nabi. Zuhair bin Abi Salma. Banyak syairnya Zuhair bin Abi Salma. Dia di samping singa dengan pedang tajam. Dia di samping singa dengan pedang yang tajam. Dia di samping singa, tanda kutip pria pemberani dengan pedang tajam. Ora mungkin singa kok nggawa pedang tajam, wong singa kowe duwe. Ya. Sakisilah ya. Wis tak artike sik. Dia di samping singa atau pria pemberani dengan pedang yang tajam. Ia atau singa memiliki rambut yang tebal dan kukunya tidak pernah dipotong. Ya. Muqadzifin kang den majuake peperangan. Lada utawi ingsun iku ing dalem iku tetep ing dalem sandinge wong kang kendel. Sakisilahi kang sempurna gelari. Muqadhifi kang den majuake peperangan. Lahu iku keduwe asadun libadun utawi rambut kelabangan. Alfaruhu kang utawi kukune asad iku lam tuqallam ora den kethoki. Dia di samping singa, ingsun ya padahal. Saya di samping singa dengan pedang tajam. Ia memiliki rambut yang tebal dan kukunya tidak pernah dipotong. Lahwa sakisilah adalah mulaim pada musta'ar lahu, mulaim pada musta'ar lahu musyabah. Karena musta'ar lahu musyabah ini dinamakan isti'arah mujarodah. Sedangkan muqadzifin dan lahu libadun alfaruhu adalah mulaim musta'ar minhu. Makanya ini dinamakan apa? Murosihah. Dinamakan isti'arah murosihah. Ablahuha tarsyihul ibtinaihi ala tanasif syibhi wang tifaihi. Ablahuha utawi balih-balih isti'arah telu iku atarsyhu isti'arah murosihah
libtinaihi krana den jenengake tarseh ala tanasisi bi ing atase nglalekake tasbih wang tifaihi lan ora nganakake tasbih. Isti'arah 3 yaitu mutlaqah, mujarradah dan murasihah. Itu yang paling baligh adalah isti'arah murasihah karena tarsih ini adalah dibuat untuk melalaikan tasbih dan untuk menghilangkan tasbih. Ya itu asadan lahu libadun. Asline murasihah iki menghilangkan, melupakan tasbih dan menghilangkan, karena libadun itu adalah rambut singa asli memang, bukan. Jadi yang paling baligh adalah murasihah. Setelah murasihah kemudian mutlaqah. Mutlaqah itu lebih baligh dari mujarradah. Wes ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diwacana tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul wasfaya allati lam taqtarin bi wasfin aw tafrin aw tasabbi wa juridat bila ikin bil asli wa rusyirat bila ikin bil asli. Ma'utaqa ila sama'il qudsi fa faqman qala fa'al hissi ablahu wa tarshibu ibdina'i ala tanasi shibi wa antifaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.